Halo semua, selamat datang di sesi bedah cerita kita. Hari ini, kita bakal bongkar salah satu penipuan paling cerdas, paling jenius yang pernah ada. Tapi dibungkusnya pakai dongeng. Ini bukan cuma cerita buat pengantar tidur loh, tapi studi kasus keren tentang gimana keserakahan bisa bikin logika setajam apapun jadi tumpul. Oke, pertanyaannya simpel tapi jawabannya rumit. Gimana caranya ngakalin orang yang paling pelit, paling perhitungan sekota? Wah, kedengerannya mustahil banget ya kan? Orang kayak gitu pasti ngecek tiap detail. Rugi 1.000 perak aja kayaknya nggak bakal mau dia. Tapi ternyata selalu ada celahnya. Nah, bener banget. Dan buat ngerti gimana penipuan ini bisa berhasil, kita harus kenalan dulu sama targetnya. Namanya Tuan Hamid, seorang saudagar kaya raya yang pelitnya minta ampun. Coba lihat profil Tuan Hamid ini. Dia bukan cuma kaya, tapi dia itu kayak berangkas berjalan. Tiap sen dia hitung. Mau pinjem barang dari dia, wah siap-siap aja jaminannya harus gede. Atau untungnya buat dia harus berkali-kali lipat. Mustahil deh minjem biasa-biasa aja. Jadi dia ini tipe target yang kelihatannya paling susah ditembus ya? Betul, tapi, nah ini dia kuncinya. Orang yang super pelit dan teliti itu punya satu kelemahan fatal, serakah. Sifat hati-hatinya itu bisa langsung ambyar kalau diiming-imingi keuntungan gede yang datangnya gampang. Dan celah inilah yang bakal dimainin sama Abu Nawas. Oke, mari kita masuk ke babak pertama dari akal-akalan ini, di mana Abu Nawas ngelempar umpan yang sempurna banget. Guard, Abu Nawas mulainya santai banget. Langkah-langkahnya kelihatan polos. Dia pinjam panci, janji bakal dijaga baik-baik, pas dibalikin, ada bonusnya. Kelihatannya emang gak mencurigakan ya. Semua ini tujuannya jelas buat bangun kepercayaan dan yang paling penting buat mancing rasa serakahnya si Tuan Hamid. Terus, dengan muka seringah, Abu Nawas bilang, "Kabar baik Tuan, panci Anda ternyata hamil. Dan tadi malam lahirlah si kecil ini." Hah? Serius? Panci hamil? Haha, gila. Siapa juga yang percaya coba? Ini sih konyol banget. Nah, itu dia. Logikanya, Tuan Hamid pasti teriak, "Gak mungkin!" Tapi matanya lihat apa? Panci baru kinclong gratis. Ya udah, saat itu juga akal sehat langsung kalah sama cuan. Jadi dia beneran nerima penjelasan aneh itu cuma karena dapat untung. Luar biasa. Umpan pertama sukses besar. Sekarang, setelah umpannya dimakan, Abu Nawas siap-siap buat babak final. Jebakan yang jauh, jauh lebih besar lagi. Coba kita lihat perbandingannya di sini, jelas banget kan gimana levelnya naik. Dari yang tadinya cuma panci tembaga biasa, taruhannya naik jadi kuali baja raksasa yang harganya selangit. Wow, risikonya jadi tinggi banget. Dan iming-iming keuntungannya juga jadi kelihatan jauh lebih menggiurkan. Ini benar-benar dirancang buat bikin Tuan Hamid gelap mata. Dan kira-kira inilah yang ada di otaknya Tuan Hamid. Logikanya udah rusak total, dia udah nggak mikir rasional lagi, tapi udah ngayal soal keuntungan yang bakal dia dapat. Dia udah kejebak sama ceritanya sendiri, yang sebenarnya diciptain sama keserakahannya. Oke, jebakan sudah kepasang. Kailnya udah nancep dalam banget. Sekarang, tinggal nunggu momen puncaknya. Pengungkapan dramatis yang bakal bikin semua berantakan. 5 hari lewat, Tuan Hamid nungguin anak walinya dengan penuh harap. 7 hari, terus 10. Kesabarannya makin tipis. Bukan karena khawatir kualinya hilang, tapi karena udah nggak sabar nungguin untungnya. Akhirnya, dia nggak tahan lagi dan langsung nyamperin rumah Abu Nawas. Bayangin di adegannya, Tuan Hamid datang dengan muka marah, siap nagih. Tapi yang dia lihat malah Abu Nawas lagi akting sedih pakai baju hitam, kayak lagi berduka. Ini setting panggung yang sempurna. Dengan muka nelangsa, Abu Nawas bilang, "Mohon maaf sebesar-besarnya Tuan. Kuali raksasa Anda telah meninggal dunia waktu melahirkan kemarin sore." Ya ampun, ini sih alasan paling ngaco tapi jenius yang pernah gue dengar. Kuali meninggal pas lahiran, cerdas banget. Nah, setelah pukulan pamungkas yang kotak itu, datanglah skakmatnya. Sebuah argumen logika yang super simple, tapi bikin Tuan Hamid nggak bisa ngeles lagi. Jelas Tuan Hamid ngamuk. Dan lucunya, dia teriak-teriak kebenaran. "Gila kamu, kuali itu benda mati, nggak bisa mati." Dan justru teriakan logisnya itulah yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. Dia kena jebakannya sendiri. Perhatiin deh tabel ini. Ini intinya. Waktu premisnya nggak masuk akal tapi nguntungin, panci bisa melahirkan. Tuan Hamid percaya aja.
Tapi giliran premisnya sama-sama nggak masuk akal tapi bikin rugi, kuali bisa mati, dia nolak mentah-mentah. Dia kejebak sama kontradiksinya sendiri, udah nggak bisa lari kemana-mana. Dan inilah kalimat penutup dari Abu Nawas. Tuan, jika Anda bisa percaya sebuah panci bisa melahirkan, Anda juga harus percaya ia bisa mati. Itu sudah hukum alam. Wow, Tuan Hamid pasti langsung diam 1000 bahasa. Soalnya kalau dia bilang kuali nggak bisa mati, berarti dia harus ngaku kalau dia bodoh karena percaya panci bisa lahiran. Skakmat, kalah telak. Kisah kuno ini bukan cuma cerita lucu loh. Ini pelajaran abadi tentang psikologi manusia, tentang keserakahan, dan tentang gimana kita bisa jadi korban dari keinginan kita sendiri. Jadi, ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Kalau kita lihat ada penawaran investasi dengan untung yang nggak wajar, atau deal yang kayaknya mustahil banget, kita harus tanya ke diri sendiri. Kelemahan apa sih di dalam diri kita yang lagi coba dipancing? Apakah itu keserakahan atau keinginan buat dapat jalan pintas? Kisah panci hamil ini jadi pengingat kalau penipu paling cerdas itu nggak jualan produk. Mereka cuma ngejual balik kelemahan kita ke diri kita sendiri. Jadi hati-hati ya kalau ada yang nawarin investasi aneh-aneh. Makasih udah nyimak.